Kita perlu punya awareness yang baik tentang diri kita. Kayak apa sih sebetulnya yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apakah iya kita mau menghabiskan waktu yang kita miliki itu hanya untuk bekerja, misalnya? Apalagi kalau bekerjanya kebetulan bukan jenis yang dia minati atau dia passionate untuk melakukan itu. Ketika kita sedang melakukan hal yang kita nggak terlalu enjoy di situ, itu kan take some energy. Kita tuh tegang sebetulnya kondisinya. Nah, kalau itu terus-menerus kita lakukan, kita menempatkan diri kita berada pada situasi seperti itu kan lama-lama juga ada efeknya. Sebenarnya memungkinkan nggak sih untuk kita bisa menerapkan work-life balance ini sebenarnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Memungkinkan nggak untuk kita bisa menerapkan work and life balance? Sebetulnya memungkinkan. Ini kita kembalikan lagi ke arah kita kita perlu punya awareness yang baik tentang diri kita. Kayak apa sih sebetulnya yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apakah iya kita mau menghabiskan waktu yang kita miliki itu hanya untuk bekerja, misalnya? Apalagi kalau bekerjanya kebetulan bukan jenis yang dia minati atau dia passionate untuk melakukan itu. Ketika kita sedang melakukan hal yang kita nggak terlalu enjoy di situ, itu kan take some energy. Kita tuh tegang sebetulnya kondisinya. Nah, kalau itu terus-menerus kita lakukan, kita menempatkan diri kita berada pada situasi seperti itu kan lama-lama juga ada efeknya. Nah, efek dari stres kerja ini bisa kemana-mana, Mas Hans. Dan dia juga gak menutup kemungkinan dia jadi berefeknya ke fisik juga, gitu. Ketika sedang mengalami stres kerja, istilahnya gitu ya. Nah, kembali lagi pertanyaannya tadi, memungkinkan nggak untuk kita tuh punya work and life balance? Memungkinkan, sangat memungkinkan sebetulnya. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mau menavigasikan hidup kita. Kita tuh mau memilih jenis hidup seperti apa? Apakah jenis hidup yang kita memiliki emang yang jenis yang hustle kayak gitu, atau kita mau memilih jenis hidup yang ya mungkin tidak se-hustle itu, tapi kita lebih punya porsi yang seimbang untuk di masing-masing aspek dalam kehidupan kita, gitu. Jadi itu sebetulnya memungkinkan dikembalikan lagi ke diri kita. Meskipun tentunya saya juga cukup realistis ya. Salah satu yang bisa mendukung terjadinya work and life balance ini adalah ada peran dari faktor eksternal, gitu. Faktor eksternal yaitu adalah kayak kita kan bekerja nih. Tempat kerja kita itu dia punya kebijakan yang mendukung work-life balance atau enggak, gitu. Kalau misalnya tempat kerjanya mendukung work-life balance, misalnya dengan menyelenggarakan atau dia punya flexible working arrangement, kan sebetulnya itu yang untuk mendukung work-life balance kita itu membutuhkan flexibility, gitu. Ketika tempat kita bekerja dia punya kebijakan yang mendukung flexibility itu, nah itu potensi kita untuk punya kehidupan yang lebih seimbang tuh jadi lebih memungkinkan. Nah, flexible working arrangement itu bisa seperti apa? Dia bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari fleksibilitas waktu, gitu. Fleksibilitas waktu tuh misalnya gini, kalau jam kerja standar organisasi ini misalnya biasanya jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 17 misalnya. Flexible working arrangement-nya bisa atau flexi time namanya, dia bisa jadi memberlakukan kebijakan pegawai ini boleh bekerja mulai 30 menit lebih cepat atau 30 menit lebih lambat dari jam yang reguler misalnya. Kalau tadi jam 7.30 sampai jam 17, berarti kalau ada pegawai yang dia masuk jam 7, dia jam 16.30 udah boleh pulang. Kalau pegawainya dia masuknya baru jam 8, maka dia baru bisa pulangnya jam 17.30. Nah, kondisi flexi time ini dia itu bisa sebetulnya mengakomodasi kebutuhan dari tiap-tiap orang kan beda-beda nih. Ada orang yang dia di pagi harinya tuh rushing gitu, kayak pagi harinya rushing, ngantar anak, olahraga, nge-gym dulu gitu ya, atau masak dulu, macam-macam. Nah, itu jadi dia baru bisa start workingnya later. Tapi ada juga orang itu yang dia ritmenya, aku maunya cepat selesai kerjaannya, jadi nanti aku bisa pulang lebih cepat, gitu. Nah, ketika organisasi atau perusahaan ini punya kebijakan flexi time, misalnya dia bisa mengakomodasi gitu kebutuhannya, gitu. Nah, ini menarik banget nih. Gimana? Untuk nanti kita juga seberapa penting sih bisa memilih tempat kerja yang memiliki ritme work-life balance.